Jujur aja, gue fans Boruto, bukan Nakama. Apa itu One Piece? Gue cuma nonton waktu itu pas di Global TV aja sih ya. Jadi ya gue anti lah sama yang One Piece kayak gitu sih. Bercanda ya? Bercanda? Yang jelas gue tuh nggak nonton anime, jadi gue bukan fans siapa-siapa. Tapi buat kalian yang pencinta One Piece, Nakama garis keras, gue rasa ini wajib banget kalian koleksi produknya karena limited edition. Jadi beberapa waktu lalu Fantech itu ngadain kolaborasi sama One Piece. Mereka launching ada beberapa peripheral yang ditemain sama karakter-karakter One Piece-nya. Mereka ada bikin Desmet, ada keycaps, sama ada mouse juga. Total ada 5 karakter One Piece yang mereka kolaborasiin di edisi kali ini. Tahu lah. Siapa? Luffy. Ya. Zoro. Ya. Satu lagi tuh yang kuning rambutnya. Panji ya. Sanji, Robin, sama Kaido. Terus. Nakama bro. Jadi ini produk yang limited edition dan ini udah last stock juga mereka bilangnya. Jadi udah nggak akan ada restock lagi. Terakhir ya beberapa barang yang nanti akan kita review ini ya. Jadi cocok buat kalian yang memang koleksi kartun ini. Anime kartun sama aja lah ya, menurut gue sama aja. Kali ini gue pilih karakter Luffy itu dia dominasi warnanya merah, ada merah, kuning, putih aksennya ya. Dan gue pilih yang paket bundling juga, jadi udah dapet Desmet, keycap, sama mouse juga. Pertama kita bahas si Desmetnya dulu ya. Desmet ini gue jujur aja appreciate sama cover si sarung Desmetnya ini. Ada gambar Luffy-nya karena gue pilih yang Luffy. Terus ada logo Fantech, One Piece, terus Toei Animation juga. Ini ya publisher atau copyright-nya mereka gitu lah yang nandain kalau itu emang license-nya resmi dan official. Timbul-timbul gitu ya. Jadi oke banget untuk dia punya cover sama ini ada kayak selingnya gitu untuk dijadiin tas bisa juga ya. Jadi kalau Desmet udah dikeluarin terus ini kepake event Wibu gitu, cocok weh. Kayak gini tampilan Desmetnya ukuran 90 x 40 cm, tebelnya di 4 mm. Surface-nya kayak buat gaming yang tipe speed, lumayan licin, cocok buat kalian yang glide-nya cepat. Untuk detailnya di sebelah kiri atas ini ada tag One Piece, ada tulisan EO. Oda. Siapa itu ya? Cuttingnya laser bagus, rapi banget pinggir-pinggirnya. Dan untuk cetakannya sendiri oke, detailnya dapat, nggak pecah, gambarnya yang jelas, vibrance juga warnanya dan hampir sesuai gambar. Cuma kalau gue perhatiin di gambar online di marketplace yang mereka atau di sosial medianya ini agak lebih merah gitu ya. Karena pas aslinya kalau gue lihat langsung ini lebih ke marun sih ya bagian Luffy-nya ini. Terus sama aksen-aksen merah di luar ini memang lebih terang merahnya. Dan jujur gue lebih suka yang aslinya sih karena lebih kalem gitu warnanya. Ini gambarnya juga ada Luffy yang lagi apa ini ya? Apa sih ini namanya? Gear gitu ya? Gear 4 gitu. Katanya Gear 4. Lu ada ininya lo ya? Ada apa action figurnya ya? Ya kayak gini. Ya, jadi gue sedikit tahu lah. Secara komposisi dia dibikin presisi di tengah ya. Jadi penampakannya kayak gini kalau misalnya ada keyboard dan ada mouse-nya. Keyboardnya pas ada di tangannya Luffy dan di dadanya Luffy. Lanjut untuk keycaps-nya, covernya juga ini oke. Ada tulisan huruf katakana, tulisannya ini Luffy. Tahu gue. Terus ini ada aksen Luffy-nya juga yang pakai Gear 4 tadi dan metalik gitu ya. Jadi cover luarnya sih ini oke. Dan di dalamnya ya ini keycapsnya udah gue pasang juga ya. Colorway-nya didominasi sama red on white. Untuk alfanya dia, sublegendnya ini hiragana ya, ada di alfanya juga. Modifier merah kuning, ada desain karakternya juga ya, si Luffy-nya di beberapa keycaps. Pas kita buka gini ada 2 stack ya. Atasnya ini alpha dan spacebar di 625U ada, spacebar 7U-nya juga ada, shift-nya 275U ada, arrow numpad ada, cukup buat keyboard full layout yang jelas. Enter-nya dapat yang ISO profile juga, shift 175 dan 15 juga ada. Selama keyboard kalian layoutnya normal ya ini akan cukup aja. Kecuali kalau keyboard kalian itu ergo pasti nggak bisa, B-nya kurang ya karena cuma dapat 1. Terus spacebar-nya juga nggak dapat yang split. Jadi ya ini untuk yang layout normal. Dia cherry profile, bahannya PBT die sub, rapih untuk alfanya, sedikit kurang tajam aja di warna putih yang di atas merah. Kayak di spacebar ini kan ada logo Fantech sama One Piece-nya, itu sedikit bleeding warna merah di pinggir-pinggirnya, jadi nggak
putih gitu. Tapi oke, sisanya aman. Ada cara tekstur juga gue suka jujur aja. Konsisten untuk printingnya dia, legend-legendnya. Dan feelingnya juga ini lumayan enak. Ini kalau di try on di keyboard 100%. Lanjut, Aria XD7. Ini legend banget ya. Sempet punya yang seri biasanya atau seri original ya, klasiknya dia. Cara feeling harusnya ini akan sama aja. Yang bedain cuma memang tampilan luarnya aja ya. Lebih refresh aja sih ya. Ada desain-desain si One Piece-nya ini. Karena kebetulan gue pilih yang Luffy ya, jadi aksennya juga sama kayak di keyboard sama di dashmat juga, putih, merah. Secara kualitas performance tentunya ini akan sama aja. Gua nggak akan bahas detail itu karena udah pernah gue bahas full juga soal si XD7 ini. Dan sekarang gua lagi pakai Helios yang 4K juga. Memang secara performance berbeda, itu udah 4K tapi sama sensor 3395. Berat yang beda juga, ini masih di sekitar 57 gram ya kalau pakai yang honeycomb. Tapi jujur aja secara shape XD7 ini emang enak banget ya. Gua coba tanya-tanya ke beberapa teman-teman kreator juga emang setuju kalau XD7 itu punya desain, punya bentuk yang oke banget di tangan. Jadi memang yang ngebedain di seri One Piece ini jelas di bawahnya udah ada watermark atau trademark juga ya, copyright logo One Piece sama Fantech. Terus kita juga udah dapat rear cover yang solid, itu ada gambarnya si Luffy lagi. Untuk lengkapannya sama kayak di Aria yang klasik. Ada dongle extension, grip tab, dapat extra PTFE, dan stiker-stiker juga. Sensor pakai 3395, switch-nya ini udah ganti dari yang lama, sekarang pakai Guano Transparent Blue Shell Pink Dot, dan scroll wheel-nya ini pakai TCC Gold. Jadi itu dia produk Fantech X One Piece yang di bundling ini. Gue dapet 3 barang sekaligus. Ya kalian bisa campur-campur sih sebenarnya ya, kalau misalnya mouse-nya mau yang Zoro, terus keycaps-nya mau yang Sanji. Deathpad-nya mau Luffy itu bisa juga. Tapi kayaknya nggak akan dapat harga bundling deh kalau nggak salah. Kalau bundling satu karakter langsung itu harganya jadi lebih murah yang jelas. Untuk yang Robin sama Kaido itu cuma ada dashmat doang ya by the way. Jadi dia mau sama keycapsnya nggak ada. Gue ingetin sekali lagi, ini limited edition dan ini last stock juga, udah nggak ada lagi stoknya, nggak akan restock. So kalau misalnya kalian emang nakama banget, anaknya suka banget sama One Piece dan suka koleksi barang-barang yang bertemakan One Piece, menurut gue ini udah cocok jadi salah satu yang kalian bisa koleksi gitu. Untuk desain ya ini subjektif banget buat gue pribadi yang memang suka minimalis. Ya keramaian sih ya desain kayak gini, tapi kalau misalnya kalian emang suka ya nggak masalah juga. Disesuaiin aja sama selera kalian. Secara kualitas oke banget jujur, untuk keycapsnya gue suka. Dan untuk Aria XD7 emang no debat. Harga bundling ini di 1 jutaan kecil udah dapat 3 gini, lengkap banget. Mereka juga adain bundling sama Max Suite 70, harganya juga jadi lebih hemat di 1.099.000-an. Kalian bisa cek untuk karakter lainnya, semua linknya itu gua taruh di description box. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Gue bercanda sumpah. Gue wibu.